Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 25, mengejutkan 4+. Jiang Yan ingin pergi, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak ingin melarikan diri lagi. Bahkan jika Lin Yu malu, dia akan tinggal bersamanya. Dia ingin Li Junyi bertemu. Aku lebih suka memilih menjadi tidak berguna daripada akan memilihmu. Hanya yang ini terlihat bagus. Pada saat ini, Lin Yu telah memilih batu kasar kecil dan sedang. Begitu dia memasuki lapangan, dia tertarik dengan batu kasar ini. Aura kehijauan yang memancar darinya sangat mencolok. Dan itu pasti spesies air teratas, jadi dia berani membual tentang pergi ke laut. Oke, adikku punya penglihatan yang bagus. Ada ledakan tawa lagi dari semua orang, dan air mata tawa keluar dari banyak orang. Karena batu kasar yang dilihat Lin Yu terlalu luar biasa. Kulihat cangkang batu ini berwarna coklat, putih pucat, tanpa kurap, dan bahkan permukaannya pun tampak semburat. Toko giok itu bertuliskan 109999, jadi hanya dari penampakan batu ini saja. Lihat, ini hampir seperti batu sisa. Jiarong, kamu benar-benar tidak mengerti, batu ini tidak mungkin berwarna hijau pada pandangan pertama. Sen Yuxuan mengeluarkan darah ketika dia berbicara, menyesali bahwa dia baru saja mempercayai kata-kata Lin Yu. Dia berpikir bahwa Lin Yu benar-benar dalam hal ini. Untuk beberapa penelitian, saya tidak berharap ada potongan memo yang akan dipilih untuk pemilihan ini. Jiarong, batu kasar ini adalah tambahan dari yang tadi, dan itu tidak berharga. Zhou Chen menghela nafas, berkata dengan agak putus asa. Itu bagus, kebetulan saya tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Dan saya harus bertanya kepada istri saya apakah ada lebih banyak. Lin Yu tersenyum, tetapi untungnya, 3 juta kartu itu diserahkan kepadanya ketika Zhang pergi. Mendengar itu semua tertawa lagi, ternyata si bodoh ini tetaplah istri yang tegas. Atas desakan Lin Yu, staf menimbang batu kasar ini dan menjualnya kepada Lin Yu dengan total biaya kurang dari 100.000 yuan. Oh, He Jiarong. Kamu benar-benar memilih batu yang bagus. Kenapa kita tidak menjelaskannya bersama-sama? Kata Li Junyi mengejek sambil berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan ejekan. Oke, Lin Yu setuju. Kemudian staf berbicara beberapa patah kata di walkie-talkie, dan segera ada sebuah forklift kecil yang membawa mesin pemotong besar, dan 2 orang pria besar berlari dan segera memperbaiki batu itu untuk persiapan batu. Penonton pun antusias, tentunya yang mereka nantikan hanyalah 2 batu kasar hasil foto Li Junyi. Diharapkan akan ada seks yang baik di kedua batu ini. Salah satu anggota staf dengan hormat berkata, Tuan Li, apakah Anda ingin membuat garis di atasnya? Li Junyi mengambil sebatang kapur, memukul sepotong batu yang difoto sebesar 50 juta yuan, dan berkata, selesaikan saja dari sini. Saya akan mendapatkan benih yang baik sebentar lagi, dan saya akan mendapat hadiah. Kedua orang besar itu mengangguk, berusaha keras untuk mengarahkan mesin pemotong ke garis putih, dan mulai meletakkan batu itu. Cici. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kabut putih meledak dari mata gergaji, membentuk kabut putih, dan semua orang segera menutup mulut mereka dengan tangan. Mata gergaji itu semakin dalam, dan suaranya menjadi semakin keras. Dengan satu klik, batu itu terbelah menjadi 2, dan 2 bagian abu-abu putih muncul. Rusak, rusak. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berseru, beberapa sedikit kecewa, dan beberapa sombong. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Li Junyi juga tenggelam, dan dia segera memerintahkan, putuskan. Staf itu buru-buru mengambil 2 batu yang telah dipotong untuk dibongkar lagi, dan 2 batu besar sekali lagi dibagi menjadi 4,5, dan mereka masih menjadi bagian putih abu-abu tanpa warna hijau.
Saya tidak melihat warna hijau pada level ini, pada dasarnya hijau rusak. Sayang sekali, batu kasar dengan penampilan bagus ini memiliki lapisan tipis berwarna hijau di luar. Ini kerugian besar. Untungnya, saya tidak mengikuti penawaran sekarang, atau saya harus melompat dari gedung. Sen Yuxuan di samping tiba-tiba menghela nafas lega, dan mengacungkan jempol Lin Yu, dan berkata, Jiarong, terima kasih, jika bukan karena kamu, saya akan kehilangannya. Ayah saya bisa memarahi saya sampai mati. Zhou Chen dan Jiang Yan juga memandang Lin Yu dengan heran. Dia hanya mengatakan bahwa nilai batu kasar ini tidak lebih dari harga awal. Dia tidak menyangka itu benar. Lapisan hijau tipis di tepi luar dipoles menjadi perhiasan dan itu sangat berharga. Jutaan. Setelah orang-orang di sekitarnya mengingatkannya akan hal ini, Li Junyi teringat 90 juta potongan kasar lainnya, dan segera memerintahkan kedua anggota staf untuk pergi dan menyelesaikan bagian lainnya. Kali ini, Li Junyi harus lebih berhati-hati, dengan hati-hati menggambar jalan kecil di sepanjang tempat berkabut di atas batu, dan menginstruksikan kedua staf untuk memulai dari batu yang kasar. Mesin pemotong menderu berbunyi lagi, kali ini ketika mesin pemotong memotong beberapa sentimeter, sentuhan hijau muncul, dan beberapa busa hijau bercampur di bubuk kabut putih. Lihat hijau, lihat hijau. Keributan kerumunan lagi, menjulurkan leher mereka dan melihat ke dalam. Li Junyi tidak bisa menahan nafas lega. Jika yang ini rusak lagi, maka dia akan tega mati. Kau tahu, ini lebih dari 100 juta, dan yang lebih penting, wajah. Hilang semua. Namun, dia tidak senang selama beberapa detik, dan melihat kabut putih muncul lagi dari mesin pemotong, dan dengan sekali klik, batu kasar itu terbagi menjadi dua lagi, masih menjadi dua bagian berwarna abu-abu putih. Hanya ada sepotong kecil batu giok dengan jari-jari tipis dan panjang pendek di tempat yang baru saja dipotong, dan tergantung pada warnanya, itu hanya minyak hijau kelas menengah hingga tinggi. Putuskan. Li Junyi tidak menyerah. Petugas buru-buru memotong sisa puing sesuai petunjuk, 2 bagian menjadi 4 bagian, 4 bagian menjadi 8 bagian, dan 8 bagian menjadi 16 bagian, masih belum ada bercak hijau. Wajah Li Junyi juga telah berubah dari putih menjadi pucat, dan dahinya berkeringat dingin. Setelah bertahun-tahun, dia telah melewatkan taruhan batu beberapa kali, tetapi dia tidak pernah terlipat pada 2 batu kasar dengan kualitas sebaik hari ini. Wajah Sen Yuxuan berkeringat lagi dan lagi, sangat ketakutan. Jika dia baru saja memenangkan kompetisi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melihat wajah pucat Li Junyi, Jiang Yan benar-benar merasa sangat lega, berpikir bahwa Tuhanlah yang menghukumnya untuk dirinya sendiri. Penonton kerumunan juga terkejut, terutama perhiasan yang baru saja menawar Li Junyi, diam-diam senang karena dia tidak mengikuti. Luar biasa, 2 batu kasar yang bagus begitu hijau. Mungkin itu kehendak Tuhan, jadilah seorang pria, jangan terlalu sombong. Adik laki-laki itu benar tentang apa yang dia katakan barusan. Kedua batu itu pecah, Tuan. Semua orang memikirkan Lin Yu dan buru-buru berbalik untuk mencarinya. Melihat wajah Lin Yu tenang, dia tidak terkejut sama sekali, dan menggoda Li Junyi, Tuan Li, wajahmu tidak harus begitu jelek, bukankah uang sekecil ini layak untukmu? Omong kosong, uang kecil ini kentut. Li Junyi cemberut, mencoba membuat dirinya tampak tenang, tapi menjabat tangan di belakangnya. Meskipun dia telah kehilangan lebih dari 1 miliar yuan, vitalitasnya sangat rusak, dan yang paling penting adalah dia malu di depan Jiang Yan, dan sayangnya dibuat oleh Lin Yu. Adik kecil, tolong potong batumu dan lihatlah. Sikap semua orang terhadap Lin Yu jelas telah banyak mereda. Meskipun dia masih tidak percaya bahwa batu ini dapat menghasilkan benih yang baik, setidaknya tidak ada lagi di matanya. Jenis sarkasme. Pak, bagaimana cara memotongnya? Karena Lin Yu adalah teman Zhou Chen, stafnya secara alami sangat sopan. Bersihkan,
kata Lin Yu setelah memikirkannya. Apakah perlu untuk mengelapnya? Itu harus dibersihkan sampai tengah malam, dan Anda bisa langsung turun. Seseorang di kerumunan berteriak dengan ketidakpuasan. Menyeka adalah pekerjaan yang lambat. Jiarong, lihat cangkang ini, itu sangat tebal, bahkan jika ada hijau di dalamnya, tidak banyak. Jika kamu menghapusnya, itu benar-benar akan membuang waktu. Zhou Chen tersenyum tak berdaya, berpikir Lin Yu bisa menebak bahwa batu Li Junyi akan runtuh. Itu hanya nasib buruk Li Junyi sendiri yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan Lin Yu. Saya percaya pada Jiarong, hapus saja. Shen Yuxuan berdiri di sisi Lin Yu tanpa ragu-ragu, bercanda, jika bukan karena Lin Yu sekarang, dia harus membayar ke rumah neneknya, dan ayahnya bisa membunuhnya hidup-hidup. Jadi sekarang dia patuh pada Lin Yuyan, bahkan jika Lin Yu berkata bahwa Kaisar Green dapat ditarik keluar dari meja ini, dia yakin. Atas desakan Lin Yu, staf harus menghapusnya sesuai permintaannya. Cici. Suara gergaji yang keras terdengar lagi, mata gergaji berputar dengan cepat, kabut putih beterbangan, tapi segera kabut putih itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau. Tuhan, ini naik menjadi hijau. Bos penonton dengan mulut terbuka, banyak orang segera datang dan menatap batu itu. Penuh dengan warna hijau, Tuhanku, ini semacam kaca hijau kaisar. Ini melonjak, luar biasa. Visi ini terlalu beracun. Jika hijau kerajaan, itu benar-benar hijau kerajaan. Tuan, sialan, Tuan, saudara, terimalah aku sebagai murid. Ketika sayuran semakin besar dan besar, kerumunan menjadi semakin mendidih, dan banyak orang datang untuk menyenangkan Lin Yu agar menyerahkan kartu nama. Sangat jarang untuk menemukan giok berkualitas tinggi semacam ini, dan staf juga menyekanya dengan sangat hati-hati. Setelah pakaian batu itu dihapus, mereka segera menuangkan sebaskom air, dan hijau kerajaan besar muncul di depan semua orang, hanya untuk melihat keinginan hijaunya tetes, warnanya positif dan kaya, berminyak dan berkilau, sangat eye-catching. Untuk sesaat, seluruh aula konferensi sangat menakjubkan. Jiang Yan juga penuh keheranan, dan matanya penuh dengan keterkejutan ketika dia melihat Lin Yu, dan berkata satu demi satu, apakah ini masih keberuntungan? Li Junyi di samping penuh api, wajahnya biru, dan kesuramannya sangat dingin, karena amarahnya, tubuhnya gemetar seperti sekam. Mustahil, mustahil, bagaimana bisa penglihatan yang tidak berguna ini bisa begitu tepat? Pasti ada sesuatu yang rumit, pasti. Dia merasa paru-parunya akan meledak, dan napasnya sakit. Adik kecil, adik, aku akan membayar 30 juta untuk membeli batumu. Seorang perhiasan kaya buru-buru berlari keluar untuk menawar. Adik kecil, saya membayar 40 juta. Toko perhiasan yang awalnya menawar dengan Li Junyi juga kehabisan. Jiarong, bahan ini milikku dan harus dijual kepadaku. Shen Yuxuan dengan penuh semangat meraih lengan Lin Yu dan mengirimkannya. Dia akan mengirimkannya kali ini. Selama Lin Yu memberinya Kaisar Hijau, dia di depan ayahnya dan seluruh keluarganya, dia bisa menumbuhkan wajahnya dengan baik. Oke, 30 juta, biarlah. Lin Yu setuju sambil tersenyum, dan meminta maaf kepada dua penjual perhiasan yang menawar. Tidak, 50 juta, aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Shen Yuxuan berkata dengan tegas. Aku tidak dirugikan, 30 juta sudah cukup. Berbalik dan buat ornamen giok. Ingatlah untuk meninggalkanku beberapa ornamen giok berkualitas baik. Lin Yu tersenyum dan dia berencana menyimpan beberapa ornamen giok sebagai cadangan. Tidak masalah. Shen Yuxuan dengan cepat setuju dan memerintahkan Kaisar Hijau untuk dibawa pergi. Tangan Lin Yu malam ini dapat dikatakan telah membuat kagum semua orang. Dia langsung menjadi selebriti di tempat tersebut, dan kerumunan orang datang untuk meminta nasihatnya tentang batu kasar yang tersisa. Lin Yu juga murah hati,
membantu semua orang terlihat seperti beberapa batu kasar yang tersisa. Pada saat ini, Li Junyi, yang berada di belakang kerumunan, memandang Lin Yu dengan ekspresi suram, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Jiang Yan belum pulih dari keterkejutannya saat ini. Ketika telepon tiba-tiba bergerak, dia kembali ke akal sehatnya. Dia melihat ke bawah, kulitnya berubah, dan dia melihat ke atas dan ingin memanggil Lin Yu. Akibatnya, Lin Yu dikelilingi oleh semua orang dan dia ragu-ragu. Sesaat, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula konferensi. Lin Yu dan Shen Yuxuan dengan penuh semangat mendiskusikan batu asli dengan semua orang pada saat ini. Manajer lobi hotel tiba-tiba datang dan menarik Shen Yuxuan dari kerumunan ke sudut. Ada apa? Tuhan itu misterius. Shen Yuxuan bertanya dengan bingung. Karena sering datang untuk makan, dia sangat mengenal pengelola aula. Shen Dasao, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Jika kamu terlihat bagus, lihat saja dan beri aku tip. Manajer aula tiba-tiba menunjukkan senyuman sedih. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video ke Shen Yuxuan. Enteng. Gadis kecil, apakah kamu menginginkanku? Melihat gambar di video, Shen Yuxuan membuka mulutnya karena terkejut. Video tersebut direkam secara diam-diam dari atas toilet. Di toilet di kompartemen MCK, seorang pria dan wanita dengan pakaian acak-acakan dipeluk dan digerakkan dengan kasar. Hal seperti ini biasa terjadi. Shen Yuxuan terkejut karena wanita dalam gambar tersebut ternyata adalah istri Li Junyi, Shen Aijia. Pantas saja dia tidak ada saat batu kasar itu baru saja dilelang, tapi dia pergi ke toilet untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan kekasihnya. Kamu nak, kapan kamu mengambilnya? Shen Yuxuan langsung senang dan mengaitkan leher manajer aula. Hei, aku menabraknya ketika aku pergi ke kamar mandi di lantai 4, dan aku menepuknya. Aku melihat bahwa wanita ini adalah istri dari pria yang baru saja menantangmu, jadi aku membawanya untukmu. Manajer aula berkata dengan datar. Kalian baik, ada baiknya menjagamu di hari kerja. Shen Yuxuan menepuk punggungnya dan berbisik, aku tidak menunjukkannya pada orang lain, kan? Manajer aula menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Shen Yuxuan melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, saya akan memberi Anda 500.000 yuan untuk membeli video ini, tetapi kami tidak dapat menikmati hal yang bagus secara eksklusif, sehingga setelah pelelangan berakhir, Li Junyi tidak akan melakukannya. Apakah perwakilan tersebut naik untuk berbicara? Anda harus menggunakan layar LED besar. Ketika Anda kembali ke pidatonya, Anda meletakkan ini padanya untuk memicu suasana. Trik ini sangat bagus. Shen Yuxuan merasa bahwa dia adalah seorang jenius. Shen Dasao, ini tidak bagus, aku akan dipecat. Manajer aula tampak malu. Tidak apa-apa, jika kamu mengantarmu pergi ke tempatku, aku akan membayarmu 1 juta gaji tahunan, bagaimana? Oke. Demi Shen Dasao, saya akan naik ke pedang dan turun ke lautan api, dan saya akan melakukannya. Manajer aula mengangguk berulang kali. Setelah penjelasan, Shen Yuxuan kembali ke Lin Yu dengan kepuasan, mengedipkan mata pada Lin Yu, tersenyum dan berkata, aku akan memberimu hadiah besar sebentar lagi. Pada saat yang sama, Jiang Yan telah turun ke ruang konferensi kosong di lantai 5. Berdiri di ruang konferensi adalah seorang pria berjas dengan segelas anggur merah di tangannya dan berdiri dengan punggung menghadap pintu. Itu adalah Li Junyi. Kamu benar-benar datang, sepertinya kamu masih memiliki perasaan kepadaku. Li Junyi berkata dengan santai. Kamu salah, aku di sini untuk memutuskan denganmu. Jiang Yan berkata dengan dingin, mengeluarkan sepasang anting dari tasnya, dan melemparkannya ke Li Junyi, dengan dingin berkata, kembalikan apa yang kamu inginkan. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang. Yan. Li Junyi bergegas dan meraih tangan Jiang Yan,
dan memohon, tolong, beri saya kesempatan lagi, selama Anda mengangguk, saya akan segera menceraikan Sen Aijia. Saya bersedia menikah dengan Anda. Saya berkata, saya ingin seumur hidup. Jaga dirimu. Singkirkan kebohongan munafikmu. Jiang Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak, air mata mengalir di matanya yang gesit, Li Junyi, kebohonganmu bisa bohong padaku untuk sementara, tapi tidak seumur hidupku. Li Junyi menunduk dan mengepalkan tinjunya, seolah sangat menyakitkan, air mata jatuh setetes demi setetes, lalu tiba-tiba mulai menamparkan dirinya sendiri, sialan, sial. Itu hal yang sama lagi. Simpan saja. Jiang Yan mencibir, He Jiarong tidak berguna, tapi dia jauh lebih dapat diandalkan daripada kamu. Jika kamu seorang pria, jangan ganggu aku lagi. Oke, aku berjanji. Li Junyi meraih tangan Jiang Yan dan berkata dengan suara yang menyakitkan, setelah meminum segelas anggur ini, aku tidak akan mengganggumu lagi mulai sekarang. Berbicara, dia mengambil 2 gelas anggur dari meja, mengangkat kepalanya, minum segelas, menutup matanya, air mata mengalir, ekspresinya sangat sedih. Jiang Yan juga mengambil anggur, mengangkat kepalanya dan meminumnya, lalu melemparkan selimut itu ke tanah, dan berkata dengan dingin, saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar, tapi setelah hanya 2 langkah, kakinya menjadi lembut dan bengkok ke tanah tanpa sedikit pun kekuatan. Dia tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas dan napasnya menjadi lebih cepat. Pergi. Mau kemana? Li Junyi, yang penuh kesakitan, tiba-tiba memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Berlutut dan dengan lembut membelai wajah Jiang Yan, wajahmu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Kamu bajingan. Jiang Yan bahkan tidak bisa menggunakan energinya untuk berbicara, napasnya lemah, tetapi kesadarannya sangat jelas. Ini adalah obat khusus yang diperoleh Li Junyi dari luar negeri, hanya untuk hari ini. Dia tidak hanya perlu mendapatkan Jiang Yan, tetapi juga memberitahu Jiang Yan seluruh proses untuk mendapatkannya. Ayo, sayang, selesaikan secepatnya, aku harus berbicara sebagai perwakilan yang luar biasa. Berbicara tentang Li Junyi, dia memeluk Jiang Yan dan meletakkannya di atas meja bundar besar di samping. Dia sudah menyapa para pelayan di luar, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Pada saat ini, Jiang Yan dibalut dengan rok ekor ikan panjang, yang dengan sempurna menguraikan tubuhnya yang menonjol. Di bawah tindakan obat, tubuhnya panas dan wajahnya menjadi merah, dan dia terus memutar tubuhnya. Dan tanpa sadar bersenandung, seperti buah persik yang matang, menunggu untuk ditambang. Segala sesuatu di depannya seperti ramuan obat, mengiritasi seluruh tubuh Li Junyi dengan demam, sesak napas, menatap kaki putih dan lembut Jiang Yan dengan sepatu hak tinggi krem, menjabat tangannya dan tidak sabar untuk melepaskan ikatan bajuni. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.